Selamat datang kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Yusdio Sigit Prabowo MSI dalam acara distribusi bantuan kemanusiaan dari Kapolri. Kami persilahkan Bapak Kapolri beserta para tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang dalam hal ini menjadi mitra kebaikan dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan dari Kapolri. Kepada Al-Ustaz Dr. JJ Zainuddin MAG, kami persilahkan. Mohon izin sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin awali dengan sebuah pantun supaya suasana yang sauni tidak tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Buah kedongdong, buah lewah. Buah kenari di kantong bersih. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Pak Kapolri bertandang ke kantor Persis. Ada satu lagi. Batu berlian, batu kristal, batu biru, batu kualam. Tamu yang datang bertabur bintang, disambut dengan taburan salam. Mari kita salami beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Dr. Andes Yusdio Sigit Prabowo MSI, Bapak KPI Kelkam, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Wahyu Hidayat, yang kita hormati Kabahar Kam, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Fadil Nugroho, kemudian Bapak Asrena Kapolri, Bapak Irjen Polisi Wahyu Hidayat, kemudian Kadif Humas Polri, Bapak Irjen Polisi Dr. H. Sandi Nugroho SIK. Kadif TIK Polri, Bapak Irjen Polisi Selamat Iriandi, selamat datang. Kemudian Bapak Wakabariskrim, Bapak Irjen Polisi Asep Jadi Suhaimi. Demikian pula jajaran Kapolri di wilayah Jawa Barat, Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Ahmad Yabus, selamat datang. Tadi juga ada Bapak Wakapolda Jabar, ada Bapak Kapolres dan seluruh jajaran kepolisian yang lengkap di wilayah hukum Jawa Barat. Alhamdulillah sejak Senin yang lalu awal di dropping di KLP kita, lembaga zakat kita sudah mulai didistribusikan dengan tertib, dengan teratur,
Dan pada hari ini, di siang hari ini, insya Allah ini adalah simbolisasi kita sebagai rasa syukur sekaligus pertanggungjawaban bahwa amanah dari Bapak Kapolri kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sampai kepada umat insya Allah. Dari 30.000 paket bantuan ini, Bapak sekalian, memang sangat berguna dan sangat berarti bagi sebahagian besar kaum muslimin khususnya dan seluruh warga masyarakat pada umumnya. Pada awal tahun ini kita tahu kemarin terjadi bencana gempa di Cianjur. Alhamdulillah Bapak Kapolri Persis dengan sigapnya ini membangun, tadinya kita mau 1.000 huntara, jadi 1.000 kakak melalui pembangunan tenda keluarga. Nah, jadi tenda-tenda yang ada selama ini kami lihat itu tendanya gabungan, beberapa keluarga digabungkan. Tapi begitu harus tinggal di tenda lebih daripada 4 pekan, berarti sebulan. Nah, ini betul timbul rasa risih daripada penghuni tenda tersebut. Maka alhamdulillah dari Lajnah Persatuan Islam punya gagasan yang bagus bekerjasama dengan sigap, yaitu kita membuat tendanya itu untuk satu keluarga saja. Walaupun memang otomatis ini biayanya lebih mahal karena disetting lebih kuat untuk tahan beberapa bulan sampai ada izin pembangunan permanen atau dipindahkan relokasi melalui pemerintah. Alhamdulillah kita akhirnya memutuskan itu mengambil dari target 1.000 itu adalah 255 tenda keluarga. Alhamdulillah terlaksana. Kita ucapkan terima kasih teman-teman kita di Sigap dan PJU. Dan sisa alokasi bantuan itu ternyata kita pikirkan butuh untuk kelangsungan berikutnya, pembinaan, kemudian untuk mempertahankan gitu beberapa bulan sampai betul-betul diizinkan adanya relokasi pembangunan. Maka dengan adanya bantuan dari Bapak Kapolri berupa 30.000 sembako ini, tentu ini menjadi salah satu kekuatan untuk Lajnah Persatuan Islam sehingga bisa mendistribusikan lebih luas lagi kepada saudara kita di wilayah Cianjur khususnya yang terdampak dari gempa bumi kemarin. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan tentu saja kerjasama ini dengan Pak Kapolri khususnya, institusi Mabes Polri pada umumnya, kepolisian, alhamdulillah bukan hanya kali ini dan bukan hanya dalam aspek distribusi sembako. Kita di tengah upaya mengatasi COVID juga telah kerjasama melalui vaksinasi di jajaran pimpinan Jamiah Persatuan Islam di Jawa Barat khususnya dan di beberapa puluh pesantren sebagai sampel pelaksana itu. Alhamdulillah telah sukses. Itu juga kerjasama kemitraan yang Persatuan Islam menjadikan mitra utama oleh Pak Kapolri. Terima kasih Bapak. Dan terakhir tentu saja para Bapak Ibu sekalian, kerjasama ini sebagai wujud dari perintah ajaran Islam kepada kita semuanya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kita dalam segala kebaikan apapun yang dapat kita lakukan. Alhamdulillah kebaikan-kebaikan yang kita kerjasamakan dengan institusi Polri, dengan kepemimpinan Bapak Jenderal Istio Prabowo ini sudah cukup banyak ya selama tahun 2020 sampai 2023 ini, syukur alhamdulillah. Dan tentu saja kita menyadari kesibukan Bapak Kapolri pada pekan ini tentu adalah di puncak-puncaknya menyongsong persiapan libur Lebaran. Tapi dengan kecintaan beliau kepada Persatuan Islam, dengan beliau hadir dengan kita semuanya. Bahkan beliau bawa seluruh pejabat utamanya. Ini kehormatan yang luar biasa Pak Kapolri. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf apabila kami ya tidak bisa menyembunyikan beginilah keadaan kami Pak Kapolri. Ini kantor kami, tidak bisa kita sembunyikan. Oleh karena itu kita patut mendoakan Bapak Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sedang menjalankan tugas mulia mengamankan pelaksanaan liburan
Hari Raya Idul Fitri 1444 atau 2003 ini semoga semuanya berjalan lancar, aman, sentosa, afiat, diberikan lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya jajaran Polri semuanya diberikan oleh Allah ketabahan, keistiqomahan, kesabaran karena tentu mengatur orang yang mudik lebih dari 120 juta tahun ini luar biasa, ini tugas yang besar sekali. Kalau bukan karena dukungan doa dari kita dan kesiagaan dari Polri, tentu banyak hal yang tidak bisa tertangani. Saya kira itu beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Kalau tadi saya mengawali dengan pantun, Ibu juga mengakhiri dengan pantun. Jadi pantunnya, maksud hati mendaki gunung, apa daya gunungnya tinggi. Maksud hati memuliakan tamu agung, apa daya tempatnya seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi dengan kantor yang baru tahun depan. Insya Allah. Terima kasih. Demikian saja. Allahu yahudu jahidina ila mafi khulul islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kulibihun beli gandum hatur nuhun ketua umum. Saya nggak mau kalah. Alhamdulillah, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Kami aturkan terima kasih, terima doa jazakumullah khairan katsiran. Dan selanjutnya, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, bantuan kemanusiaan Kapolri ini tentunya adalah bentuk kepedulian dan ikhtiar untuk menggembirakan sesama di bulan Ramadan. Maka dari itu, mari kita simak sambutan dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Rakyat Indonesia jadi Profesor yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum PT Persib Yai Dr. Bapak Wakil PT Persib Profesor Akhir Sekretaris Umum BP Persib Jaya Sekretaris Muslim, Bapak Pendum BP Persib dan Diandu Sukari, serta para wakil BP Persib, para ketua umum Badan Otonom BP Persib, Direktur Utama Lembaga Amal Zakat Persib, Pak Angga Nugraha, beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan peserta yang ikut digabung, Pak Bendokan, Pak Wali, kemudian Pak Kapolri, Pendidikan Fadil, Kapolri, Jenderal Wahyu Dinda, Kadif Humas, Pak Sandi, Kadif Utik, Pak Yandi, Pak Kabar Eskrim, Pak Asep, dan tentunya tuan rumah Kapolda Jabar Pak Irjen Pol Agus beserta seluruh jajaran serta hadirin dan hadirat sekalian, saudara-saudara kami, keluarga besar dan saudara-saudara yang akan menerima manfaat. Terima kasih Pak Ketua atas sambutannya. Kalau tadi disambut dengan pantun, maka saya awali dengan tidak pakai pantun. Karena belum siap. Saya pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas bimbingan dan rahmatnya kita semua hari ini bisa berkumpul bertatap muka bersilaturahmi kami dari Mabes Polri dengan keluarga besar PT Persis dan juga masyarakat yang hadir di aula Masjid PT Persis. Tentunya
ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan bagi kita semua karena ini adalah pertemuan yang kedua itu di PW Persis di Jakarta sekali ya, kantor Persis yang di Cipayung, dan mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya kali ini aja tapi akan terus berjalan seiring dengan perjalanan Polri dan tentunya perjalanan Persis yang saat ini terus melaksanakan berbagai macam program dan juga pembangunan. Mudah-mudahan kami semua terus bisa bergabung. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih Pak Ketua Umum bahwa program yang kami laksanakan ini betul-betul bisa terdukung dengan sangat luar biasa, sehingga dari beberapa waktu yang lalu saja kami melaksanakan program yang langsung tersambut dan alhamdulillah ini semua bisa berjalan. Tentunya dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di 1444 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, kita rayakan Idul Fitri di 1444 Hijriah, dan tentunya sebentar lagi juga kita akan menghadapi yang namanya mudik. Jadi ini tentunya tradisi-tradisi yang selama ini terus ada dan memang semuanya bisa berjalan dengan baik. Beberapa waktu yang lalu kita melihat bahwa fluktuasi harga sembako khususnya yang ada di masyarakat menjelang bulan puasa memang terjadi peningkatan, sehingga mau tidak mau ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden, yang kemudian kami tugaskan maksudnya untuk memantau, dan juga kita melihat ada masyarakat juga yang banyak terdampak, sehingga kita kemudian mencoba untuk bergerak membantu mendistribusikan bahan pokok, sehingga paling tidak harga sembako yang sempat naik dan sampai dengan hari ini juga ada kenaikan, karena memang di bulan Ramadan biasanya seperti itu. Namun di sisi lain bagi masyarakat yang terdampak, kita juga bisa membantu mengurangi beban dengan membagikan sembako. Alhamdulillah dengan bantuan dari PW Persis rencana akan didistribusikan 30.000. Kami juga melakukan di beberapa wilayah, dan rencana yang akan kita bagikan kurang lebih 1 juta sembako, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat atau masyarakat. Tentunya ini adalah untuk semangat kerjasama, saling membantu di antara kita semua, antara umaroh dan ulama beserta dengan masyarakat, sehingga kemudian ini menjadi satu bentuk hubungan yang tentunya harus terus kita jaga antara aparat, antara pemerintah dan ulama dengan masyarakat, dengan saling mengisi, dengan saling membangun. Menjadi diharapkan masyarakat juga akan semakin baik, negeri juga akan semakin baik, dan tujuannya tentunya bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ke depan semangat ini tentunya menjadi semangat yang harus terus kita jaga dan kita rawat, oleh kita menghadapi situasi-situasi masuk
hal politik yang kecenderungannya masyarakat biasanya akan terpengaruh dan kemudian terpecah belah. Di sini juga kita ingatkan bahwa semuanya memiliki satu tujuan, mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu tentunya keretakan di antara masyarakat karena pengaruh dari hal-hal yang terjadi pada saat tahun politik tentunya harus kita jaga agar seminimal mungkin terjadi, karena persatuan dan kesatuan menjadi hal yang paling utama untuk membangun negeri kita. Kemudian karena sebentar lagi mudik, tentunya saya mengingatkan kepada seluruh warga dan seluruh masyarakat, khususnya bagi yang akan meninggalkan rumahnya, tolong diinformasikan kepada petugas keamanan setempat sehingga kemudian nanti bisa kita patroli, sehingga pada saat rumah ditinggalkan warga juga kemudian tidak khawatir dan bisa menanyakan ke petugas kondisi rumah saya seperti apa. Jadi, jangan sampai nanti ditinggalkan dan sempat diinformasikan, ya kita hindari. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun bagi yang belum mudik dan akan meninggalkan rumahnya waktu dan beberapa tertentu, tolong diinformasikan kepada petugas tempat untuk kemudian kita bisa bantu memantau rumah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian juga tentunya akan ada peningkatan kapasitas nanti pada saat arus mudik mulai dari kemarin Jumat, Sabtu, Minggu ini memang sudah mulai terjadi peningkatan dan kita lihat masyarakat juga mulai kembali mudik lebih awal. Tentunya wilayah Jawa Barat, wilayah Bandung juga akan terdampak dengan situasi mudik, apakah masyarakat yang akan masuk ke Jawa Barat, Bandung ataukah sebaliknya. Dengan juga jalur tol dan jalur arteri juga akan terdampak. Oleh karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya juga menitipkan pesan, karena memang kapasitas jalan juga akan meningkat, tolong betul-betul hati-hati. Kami dari kepolisian melaksanakan kegiatan operasi ketupat untuk membantu kelancaran mudik, termasuk juga menjaga keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu kami juga termohon kepada masyarakat dan warga untuk betul-betul bisa mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah dibuat sehingga kemudian seluruhnya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Akan ada rekayasa kontraflow, one way, mungkin buka tutup akan terjadi. Mungkin masyarakat ada yang merasa tidak nyaman, namun juga di sisi lain ini juga terus membantu agar tidak terjadi kemacetan yang akan membuat semuanya tidak bergerak. Jadi ini adalah kondisi yang akan dihadapi. Oleh karena itu saya titip untuk masyarakat khususnya yang akan melaksanakan perjalanan luar kota untuk betul-betul bisa mengikuti aturan-aturan yang dipersiapkan dan juga untuk menjaga agar bersama pengguna jalan betul-betul bisa kita jaga keselamatannya sehingga angka-angka kecelakaan bisa kita hindari. Mungkin beberapa hal itu yang menjadi penekanan saya ke depan. Tentunya harapan kita sinergitas yang sudah terjalin akan terus bisa kita tingkatkan dalam berbagai bentuk program yang bermanfaat untuk masyarakat dan umat. Terakhir, karena ini sudah ada Pak, kita tutup dengan bantu dulu kali ini. Bertemu orang di perempatan, takut nabrak di kelokan. Bersama persis tunaikan segenap kebaikan, semoga Tuhan memberikan balasan. Mohon berkenan untuk Kapolri untuk tetap di tempatnya, diikuti dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, dan kami undang menerima manfaat untuk secara simbolis Bapak Kapolri beserta dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Kapolri untuk Jamiah Persatuan Islam.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bantuan kemanusiaan ini merupakan simbolis dari pendistribusian sejumlah 30.000 paket bantuan yang didistribusikan melalui Jamiah Persatuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Ketua Penasihat dan Ketua Mendelegasi beserta seluruh jajaran pengurus Persib. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka mendistribusikan sembako untuk bantuan bagi masyarakat yang saat ini mungkin terdampak karena memang ada fluktuasi biasanya di bulan Ramadan terkait dengan masalah harga sembako, dan mudah-mudahan juga ini juga bisa membantu bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Dan terima kasih juga atas kerjasama dan bantuan dari seluruh pengurus Persib sehingga sembako yang dibutuhkan masyarakat ini betul-betul bisa tersalur atas dukungan penuh dari Persib. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, tentunya dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada masyarakat, karena saat ini sebentar lagi kita sudah masuk dalam rangkaian kegiatan mudik dan sudah dimulai dari kemarin. Tentunya Polri akan melaksanakan pagelaran operasi ketupat dalam rangka mengawal dan mengamankan agar mudik ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun mungkin pasti juga akan terjadi peningkatan terkait dengan kondisi kemacetan karena memang kapasitas jalan yang diisi dengan volume yang lebih besar dari biasanya, sehingga kita perlu mengadakan rekayasa mulai dari ganjil genap, one way, kontraflow sampai dengan rekayasa-rekayasa yang lain. Dan tentunya ini semua kita lakukan agar proses perjalanan mudik betul-betul bisa terkelola dengan baik dan masyarakat bisa sampai tujuan mudik dengan lancar, dan juga harapan kita semuanya selamat. Oleh karena itu hati-hati di jalan, jangan memaksakan, kemudian ikuti informasi-informasi terkait dengan masalah mudik, kemudian ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat sehingga semuanya bisa melaksanakan mudik dengan aman dan tertib dan menghindari risiko kecelakaan yang terjadi di jalan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus besar Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolri yang telah menjadikan pimpinan Pusat Persatuan Islam melalui Lembaga Amil Zakat sebagai mitra utama di dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan menjelang liburan Hari Raya Idul Fitri ini. Tentu saja bantuan kemanusiaan ini sangat besar maknanya dan artinya bagi seluruh keluarga besar Jamiah Persatuan Islam khususnya dan warga masyarakat pada umumnya. 30.000 paket bantuan yang dititipkan, diamanahkan kepada kami telah didistribusikan secara bertahap, dan insya Allah sebelum Hari Raya kita targetkan semuanya sudah tuntas agar dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati oleh keluarga yang menerima manfaat sebagai bekal mengisi Hari Raya Idul Fitrinya. Kemudian kami juga mendukung seluruh program
dari Kepolisian Republik Indonesia di dalam pengamanan mudik Lebaran. Tentu saja dengan pendekatan norma-norma keagamaan, kami mengajak, menghimbau dan memberi tauladan kepada seluruh masyarakat agar menaati seluruh rambu-rambu lalu lintas perjalanan, disiplin, kemudian tertib dan mengutamakan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga mudik Lebaran tahun ini dengan kesiapsiagaan Kapolri dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengabdian yang suci, yang tulus di saat semua orang libur menikmati hari raya. Seluruh aparat kepolisian justru adalah mengamankan bagi kelancaran seluruh warga masyarakat. Tentu ini pengabdian dan pengorbanan yang sangat-sangat patut kita apresiasi dan kita doakan semoga bagian dari amal kebajikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga di internal untuk mengajak, menghimbau agar para pemudik di internal Jamiah Peserta Islam memberikan contoh tauladan, disiplin, tertib dan tolong-menolong di perjalanan sehingga mengurangi resiko sekecil apapun dari kecelakaan dan musibah selama musim libur Lebaran tahun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video jadi menghadapi mudik tahun ini kita mempersiapkan operasi Ketupat Lodaya 2023, di mana pelaksanaan operasi ini kita laksanakan sepanjang 14 hari, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 2 Mei. Untuk personil yang kita turunkan kurang lebih sekitar 27.516 personil dan akan dibuat sebanyak 328 pos pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan sebanyak 222, kemudian pos pelayanan sebanyak 80 dan pos terpadu sebanyak 26 pos. Untuk pengaturan arus lalu lintas sendiri kita melaksanakan pengaturan di jalur utara, kemudian jalur tol, jalur tengah dan juga jalur lintas selatan. Kemudian di beberapa area memang ada beberapa spot-spot yang kita ragukan akan menjadi wilayah macet, namun sudah dipersiapkan beberapa metode atau pola yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas. Seperti untuk di tol, ada program untuk melaksanakan one way, kemudian kontraflow satu jalur, kontraflow 2 jalur dan 3 jalur. Namun untuk pelaksanaan pengalihan arus lalu lintas tersebut ini disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada saat itu. Nah, kemudian untuk arteri sendiri ada beberapa rencana pengalihan arus sepenggal. Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang terjadi kepadatan. Kemudian ada juga kondisi yang dipertimbangkan antara kabupaten dengan kabupaten. Tetapi rencana dan metode tersebut kita berharap bisa menjadi efektif tahun ini, mengacu kepada tahun lalu memang cukup efektif kita gunakan, dan semoga tahun ini juga bisa kita gunakan dengan baik. Pak Kapolri tadi bilang arus mudik sudah mulai terlihat, tidak
Ya, jadi memang terlihat dari pantauan kita melihat dari jalur tol memang sudah ada volume peningkatan, tetapi belum terlalu ramai ya. Karena memang prediksinya di tanggal puncak arus mudik ini diperkirakan sekitar dua hari sebelum hari Lebaran dan 2 hari setelah Lebaran. Nah, tetapi ini juga akan menyesuaikan dengan situasi yang ada karena memang ini waktu libur diperpanjang dan juga waktu libur anak-anak diperpanjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi waktu yang digunakan oleh para pemudik untuk bisa menyebarkan waktu mudiknya sehingga terjadi penyebaran dan tidak menjadi menumpuk pada hari puncaknya nanti. Untuk tol Cisumdawa yang baru dibuka hari ini pantauannya kayak gimana Pak? Terkait dengan kebijakan ini memang terkait dengan PUPR dan Jasa Marga ya. Informasi yang kita peroleh bahwa ada perbaikan teknis yang dilakukan kemarin, kemudian ada survei dari PUPR dan informasinya hari ini sudah akan dibuka. Namun pemberlakuannya masih opsional. Artinya ini pertama kebijakannya penggunaannya dilaksanakan mulai dari jam 6 sampai jam 3 sore. Kemudian cuma satu jalur saja di jalur A. Demikian nanti pada saat sebaliknya ini akan digunakan untuk jalur arus balik dengan satu arah dari arah ujung ke arah Bandung.